Baik, anak-anak, kita lanjutkan kembali eh, bahasan materi tadi yang sempat terganggu. Kita awali dengan kelenjar prostat. Apa sih kelenjar prostat? Kelenjar prostat ini ada di organ reproduksi laki-laki. Ini akan mempengaruhi kinerja daripada organ reproduksi. Di dalam kelenjar prostat itu akan dihasilkan cairan keputih-putihan sebagai media untuk pergerakan daripada sperma. Dia juga mengandung asam nitrat dan unsur pembentuk protein. Antara lain ada enzim pepsinogen, lisosim, dan amilase yang memiliki fungsi tersendiri-sendiri. Dan juga ada seminoplasmin. Oke. Lanjut, kelenjar Cooper. Kelenjar Cooper berada di bawah kelenjar prostat, bentuknya kecil di sini. Apa saja fungsinya? Kelenjar Cooper ini akan menghasilkan suatu lendir, yaitu sebagai media pergerakan daripada sperma. Ya, lendir itu bentuknya lengket. Kalian pernah merasakan lendir? Lanjut. Cairan lendir ini akan bersifat basah. Kenapa selalu bersifat basah? Karena untuk menetralkan rongga uretra, di mana rongga uretra ini merupakan jalurnya air seni yang membawa asam, sehingga akan dinetralkan oleh cairan yang bersifat basah. Juga mengandung air mani atau semen, ya. Dan berapa banyaknya air mani yang dihasilkan? Banyaknya yang dihasilkan antara 2,5 mili sampai 5 mili. Memang tidak cukup banyak, tapi dari setiap milinya dari air mani yang dihasilkan itu dapat menampung antara 50 buah sampai 150 juta sel sperma per mililiternya. Bayangkan, ya, 1 mili antara sekian. Jadi jangan sia-siakan sperma kita terbuang dengan sia-sia, ya. Hindari perbuatan-perbuatan yang kurang bagus. Baik, ada kegiatan apa sih di dalam organ reproduksi laki-laki? Di dalam organ reproduksi laki-laki itu berlangsung kegiatan yang namanya spermatogenesis, pembentukan sperma. Ya, terjadinya pembentukan sperma. Di mana terjadinya? Ya, pembentukan spermatogenesis itu terjadi di bagian yang namanya testis. Di testis inilah terdapat yang namanya tubulus seminiferus. Nah, disinilah terjadi pembentukan. Kalau kita perbesarkan seperti ini, ya. Nah, di sini terjadi proses pembelahan secara apa? Ya, secara meiosis. Ya, karena meiosis menghasilkan sel kelamin atau sel gonad. Nah, bahan utama pembentukan sperma atau spermatogenesis itu adalah spermatogonium. Dari spermatogonium akan membelah secara meiosis pertama, terbentuklah yang namanya spermatosis primer. Kemudian dari spermatosis primer akan membelah lagi pembelahan meiosis yang kedua, yang menghasilkan spermatosis sekunder. Nah, spermatosis sekunder ini selanjutnya akan mengalami diferensiasi. Dari hasil diferensiasi tadi akan menghasilkan yang namanya spermatozoa atau sperma. Nah, inilah yang nantinya akan menghasilkan keturunan kita. Ya. Nah, cara gampangnya gini nih. Spermatogonium, ya, berubah menjadi spermatosis primer, ini melakukan proses mitosis yang pertama. Berubah menjadi spermatosit sekunder. Dari spermatosit sekunder ini itu akan terjadi pembelahan lagi, akan menghasilkan spermatid. Dari spermatid ini akan menghasilkan spermatozoa setelah mengalami diferensiasi. Ya. Nah, itulah bagian-bagian daripada alat reproduksi laki-laki. Oh, satu lagi, ada yang namanya spermatozoa uretra. Uretra itu adalah saluran air seni dan sekaligus juga saluran sperma. Nah, setelah kalian mempelajari ini, Bapak harap kalian lebih menjaga alat reproduksi kalian, ya, yang punya kegiatan
Halo-halo Bandung, tolong hentikan, jangan sia-siakan sperma kalian, ya. Nah, kalian nih yang udah kebalik, udah mampu nih memproduksi sperma, karena proses spermatogenesis ini dimulainya dari semenjak memasuki masa akhir balik. Baik, kita kembali lagi ke grup WhatsApp kita. Silakan kalian bertanya di sana bila ada hal-hal yang nggak penting, yang kurang kalian pahami atau kurang kalian mengerti. Silakan curhat di sana. Ya, sampai sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah, dah.